Sulaiman bin Daud pernah berkata, "Sungguh, aku akan menggilir 100 istriku dalam satu malam, sehingga masing-masing dari mereka melahirkan anak laki-laki yang berjihad di jalan Allah." Namun Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah. Kemudian Nabi Sulaiman menggilir 100 istrinya dalam satu malam, tetapi tidak ada seorang pun di antara para istrinya yang melahirkan anak, kecuali hanya satu istrinya yang melahirkan setengah anak manusia, alias lahir dalam keadaan cacat. Salah satu istri Nabi Sulaiman yang paling populer dan melegenda ialah Balqis, seorang ratu dari negeri Sheba. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Sheba tersurat di dalam kitab suci Al-Quran. Pertemuan Nabi Sulaiman dan Balqis berawal dari pengembaraan burung Hudhud, sang intelijen pribadi Nabi Sulaiman. Dalam pengembaraannya, Hudhud tiba di sebuah negeri dengan istana yang besar dan megah, dengan pemimpin perempuan yang sombong. Ratu Balqis dan seluruh rakyat negeri Sheba adalah penyembah matahari. Karena itu, Nabi Sulaiman meminta Hudhud untuk mengirim surat berisi pesan tertentu kepada Ratu Balqis. Pesan Nabi Sulaiman yang diterima Ratu Balqis atas perantara burung Hudhud mengubah seluruh kehidupan Balqis, di mana Balqis mengakui betapa kaya raya dan berkuasanya Nabi Sulaiman. Lantas, dari manakah sumber kekayaan Nabi Sulaiman dengan istana yang begitu megah dan tak tertandingi itu? Bagaimana kelanjutan kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis? Jangan kemana-mana, mari kita telusuri seluruh kisah hidup Nabi Sulaiman hingga wafat, sang manusia terkaya di muka bumi itu. Sebelum layar kisah dibuka, mari bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, supaya channel ini terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Nyalakan pula loncengnya, supaya tidak ketinggalan konten-konten bergizi selanjutnya. Nabi Sulaiman utusan Allah yang dianugerahi kekayaan dan kekuasaan ini merupakan penguasa bagi kaum Bani Israel. Nabi Sulaiman diutus untuk memperbaiki akhlak Bani Israel dan berdakwah berdasarkan kitab Taurat. Nama Sulaiman dalam Al-Quran disebut sebanyak 21 kali dan kisahnya terdapat dalam 7 surah dan 46 ayat. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 102, surah An-Nisa ayat 163, surah Al-An'am ayat 84, surah Al-Anbiya ayat 78 sampai 82, surah An-Naml ayat 15 sampai 44, surah Saba ayat 12 sampai 14, dan surah Syad ayat 30 sampai 40. Dalam Tanakh atau Taurat dan Alkitab, Nabi Sulaiman disebut sebagai Salomo atau Solomon. Keterangan mengenai Sulaiman lainnya juga terdapat dalam beberapa hadis dan literatur rabbini. Nama lengkap Nabi Sulaiman menurut Al-Hafiz Ibnu Asakir ialah Sulaiman bin Daud bin Isai bin Ubaid bin Boas bin Salma bin Nahason bin Aminadab bin Ram bin Hezron bin Peres Yehuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Artinya, Nabi Sulaiman merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13 dan putra Nabi ke-17, yaitu Daud alaihissalam. Kitab suci Al-Quran menerangkan dalam surah Syad ayat 30, "Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya." Sekedar diketahui, Nabi Daud masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Berdasarkan keterangan dalam Alkitab, Daud merupakan keturunan ke-11 dalam silsilah keluarga Nabi Yakub, yakni dari putranya yang bernama Yehuda. Sejak Sulaiman berusia 11 tahun, ia sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepada yang berpikir, serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan. Ibtisom El-Saha dalam buku sketsa Al-Quran, tempat, tokoh, nama, dan istilah dalam Al-Quran juga menyatakan bahwa Nabi Sulaiman sejak muda sudah menampakkan kecerdasan dan kebijaksanaannya, terutama di bidang hukum.
Saat Sulaiman masih muda, seringkali jika ada kaum Nabi Daud tidak puas dengan kebijakan Nabi Daud yang dinilai kurang adil, justru mereka akan puas jika pengadilan dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Sebab Sulaiman dianggap oleh kaum Nabi Daud benar-benar mampu menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Sebagai putra mahkota dari kerajaan Bani Israel yang dipimpin Raja Daud, sangat wajar jika Sulaiman tumbuh menjadi anak yang cerdas dan bijaksana. Pasalnya, Raja Daud selalu mengajak Sulaiman kecil setiap menghadiri sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara-perkara perselisihan dan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat Bani Israel. Nabi Daud sengaja dan sadar membawa Sulaiman ke ruang-ruang sidang peradilan serta menyekutuinya di dalam menangani urusan-urusan kerajaan. Hal itu Daud lakukan untuk melatih, menggembleng, sekaligus menyiapkan Sulaiman menjadi sosok pribadi yang bijaksana, yang kaya pembelajaran dan pengalaman. Di samping ia paling cerdas dan pintar di antara sesama saudara yang bahkan lebih tua darinya, Nabi Daud pun mengajarkan berbagai hal menyangkut bagaimana cara menjadi raja yang bijaksana. Ada satu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan Sulaiman waktu usia remaja. Hal itu terjadi pada salah satu sidang peradilan yang dia turut menghadirinya, di mana ketika itu Sulaiman mampu bertindak sebagai hakim di antara dua orang yang berselisih, sehingga mereka berdamai tanpa saling menyalahkan lagi. Diriwayatkan di dalam Al-Quran bahwa suatu ketika datang kepada Daud di pengadilan, kedua orang ini, sebut saja Fulan dan Suham, sedang berselisih gara-gara kambing yang berulah di kebun anggur. Kambing-kambing itu milik si Fulan dan telah masuk ke kebun anggur kepunyaan si Suham. Perselisihan terjadi karena Suham merasa dirugikan karena kambing tak berakhlak itu telah mengacak-acak dan memakan anggur yang ada. Padahal semestinya sudah waktunya panen. Mendengar aduan tersebut, Nabi Daud memutuskan agar si Fulan memberikan kambing-kambingnya kepada si Suham sebagai ganti rugi. Mendengar keputusan tersebut, Sulaiman menganggapnya kurang adil. Dengan berani, Sulaiman pun memberikan pendapatnya. Wahai ayahku, menurut pertimbanganku, keputusan itu kurang tepat. Menurutku, karena kambing milik si Fulan memakan tanaman di kebun anggur si Suham, maka si Fulan wajib memugar kembali kebun anggur itu seperti sedia kala. Selama si Fulan mengerjakannya, maka si Suham wajib menjaga kambing-kambing milik si Fulan, merawat dan mengambil manfaat seperlunya, misal diambil air susunya. Papar Sulaiman. Pandangan yang Sulaiman usulkan lantas diterima dengan baik oleh Fulan dan Suham. Kaum Bani Israel yang menghadiri sidang tersebut berdecak kagum akan kecerdasan dan kepandaian Sulaiman dalam mengambil keputusan walau masih muda. Upaya yang Sulaiman lakukan itu menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian melahirkan pendapat, meski berbeda pendapat dengan keputusan sang ayah. Peristiwa ini merupakan permulaan dari sejarah hidup Nabi Sulaiman yang penuh dengan mukjizat kenabian dan karunia Allah yang dilimpahkan kepadanya dan kepada ayahnya Nabi Daud. Keterangan mengenai hal ini termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 78 dan ayat 79. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, serta bertasbih kepada Daud, dan kamilah yang melakukannya. Para ulama memberikan keterangan atas kedua ayat tadi terkait keputusan Sulaiman dalam peristiwa sengketa antara Fulan dan Suham itu. Menurut para ulama, setelah pemilik kambing memperbaiki kebun, maka barulah kambing-kambingnya akan dikembalikan padanya. Atas pandangan yang diusulkan Sulaiman tersebut, Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya dan Laili Azam dalam The Life of the Prophet sependapat bahwa Nabi Daud sepakat dengan pemikiran putranya.
Maka sebagaimana Nabi Daud setelah dewasa, Sulaiman juga diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasulnya untuk menggantikan tugas-tugas ayahnya, yakni Nabi Daud alaihi salam. Seperti yang telah dikisahkan di awal, bahwa sejak muda Sulaiman telah disiapkan oleh Daud sebagai penggantinya untuk menduduki tahta kerajaan Bani Israel. Namun pergolakan terjadi. Sulaiman tidak serta-merta mulus menduduki tahta warisan Nabi Daud meski telah dipersiapkan sejak awal. Pergolakan terjadi atas kecemburuan Absalom, yakni saudara Sulaiman, di mana Absalom tidak merelakan dirinya dilangkahi oleh adiknya. Absalom merasa dirinya lah yang sepatutnya menjadi putra mahkota dan bukan Sulaiman adiknya yang dia anggap lebih lemah dan lebih muda serta belum banyak mempunyai pengalaman hidup seperti dia. Absalom pun menaruh dendam kepada Nabi Daud yang dia anggap tidak adil dan telah memperkosa haknya sebagai pewaris pertama dari tahta kerajaan Bani Israel. Dengan penuh ambisi, Absalom bertekad untuk memberontak terhadap ayahnya sendiri dan akan berjuang mati-matian demi merebut tahta kerajaan Bani Israel. Berbagai strategi pemberontakan ia siapkan selagi mungkin. Segala cara dia upayakan, mulai berusaha mendekati rakyat, menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada kaumnya, berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi kaumnya, serta mempersatukan mereka di bawah pengaruh dan pimpinannya. Bahkan tak jarang, Absalom berdiri di depan pintu istana dan mencegah orang-orang yang datang ingin menghadap Raja Daud untuk mengadukan masalah dan meminta solusi. Maka tanpa diminta, Absalom langsung menangani sendiri masalah-masalah yang mereka alami. Setelah Absalom merasa pengaruhnya meluas di kalangan Bani Israel, ia menganggap sudah tiba saatnya untuk melancarkan pemberontakan dan mengambil alih kekuasaan dari tangan ayahnya secara paksa, alias mengkudeta Raja Daud. Mata-mata pun ia sebarkan ke seluruh pelosok negeri. Rakyat ia hasut dan terpengaruh. Maka Absalom memberikan isyarat dan tanda kepada rakyat yang ada dalam pengaruhnya. Jika mereka mendengar bunyi trompet, itulah saat di mana mereka harus segera berkumpul dan Absalom akan mengumumkan pengangkatan dirinya sendiri sebagai Raja Bani Israel, sang pengganti Raja Daud. Syahdan, suatu pagi, tatkala Raja Daud duduk di serambi istana berbincang-bincang dengan para pembesar dan para penasihat kerajaan, terdengar suara-suara sorai rakyat bergemuruh meneriakkan pengangkatan Absalom sebagai Raja Bani Israel, pengganti Nabi Daud yang dituntut turun dari tahtanya. Kondisi kota pun kacau balau dilanda huru-hara, situasi tak terkendali dan chaos pun pecah antara pendukung Raja Daud dengan pengikut pemberontakan Absalom. Menyaksikan keributan dan kekacauan yang melanda negerinya akibat perbuatan Absalom putranya sendiri, Nabi Daud sedih tiada terkira. Namun ia berusaha menguasai emosinya dan menahan diri dari perbuatan dan tindakan yang dapat memperparah keadaan. Nabi Daud mengambil keputusan untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak diinginkan dan keluar meninggalkan istana, lalu lari bersama-sama pekerja dan pengikutnya menyeberangi sungai Yordan menuju Bukit Zaitun. Begitu Nabi Daud sudah tidak di dalam kota Yerusalem, masuklah Absalom diiringi para pengikutnya ke kota dan segera menduduki istana kerajaan. Sementara itu, di Bukit Zaitun, Nabi Daud melakukan istikharah dan bermunajat kepada Tuhan, memohon taufik dan pertolongannya agar menyelamatkan kerajaan dan negerinya dari malapetaka dan keruntuhan akibat pemberontakan putranya yang durhaka itu. Setelah mengadakan istikharah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Daud mengambil keputusan untuk segera mengadakan kontraaksi terhadap putranya dan dikirimkanlah sepasukan tentara dari para pengikutnya yang masih setia kepadanya ke Yerusalem untuk merebut kembali istana kerajaan Bani Israel dari tangan Absalom. Beliau berpesan kepada panglima perang atau komandan pasukannya yang akan menyerang dan menyerbu istana agar bertindak bijaksana dan sedapat mungkin menghindari pertumpahan darah dan pembunuhan yang tidak perlu. Teristimewa mengenai Absalom putranya, ia berpesan agar diselamatkan jiwanya dan ditangkapnya hidup-hidup. Namun takdir telah menentukan lain dari apa yang Daud inginkan untuk putranya. Bala tentara kiriman Daud yang berhasil menyerbu istana tidak dapat berbuat lain
kecuali membunuh Absalom yang melawan dan enggan menyerahkan diri setelah dia terkurung dan terkepung. Dengan terbunuhnya Absalom, kembalilah Daud menduduki tahtanya dan kembalilah ketenangan meliputi kota Yerusalem sebagaimana sedia kala. Pasca menduduki tahta kerajaan Bani Israel selama 40 tahun, Nabi Daud wafat dan dinobatkanlah Sulaiman sebagai pewarisnya sebagaimana yang telah Daud wasiatkan. Sepeninggal Nabi Daud, Sulaiman naik tahta. Namun wilayah kekuasaannya tidak sebatas terhadap Bani Israel saja, melainkan ia dianugerahi kerajaan yang amat besar yang pernah ada di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon, ia bukan sekedar raja bagi manusia, tetapi juga penguasa segala makhluk. Nabi Sulaiman bahkan menjadi penguasa binatang dan makhluk gaib, termasuk jin dan setan. Hal ini tercantum dalam firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 81 dan ayat 82. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya, dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan kerjaan selain daripada itu, dan adalah kami memelihara mereka itu. Adapun tafsir ringkasnya, surat Al-Anbiya ayat 81 dan ayat 82 versi Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai berikut. Dan kami tundukkan untuk Sulaiman sebagai anugerah dan fasilitas angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya, dengan hembusan yang keras dan kencang ataupun lunak dan lambat ke negeri yang kami beri berkah padanya, sebagai mode transportasi Sulaiman dari kota yang satu ke kota lainnya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun tersembunyi. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dasar laut untuk mengambil sesuatu yang diperlukannya. Dan mereka, setan-setan yang menjadi pelayan Nabi Sulaiman itu, mengerjakan pekerjaan selain itu, seperti mendirikan bangunan dan membuat kolam raksasa. Dan kami yang memelihara mereka agar setan-setan itu tidak merusak dan tidak bermain-main dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di dalam kitab suci Al-Quran surat An-Naml dikisahkan bahwa Sulaiman memahami bahasa binatang seperti burung dan semut. Dikisahkan bahwa suatu hari Nabi Sulaiman melakukan perjalanan bersama bala tentaranya yang sangat banyak, yang terdiri dari manusia, bangsa jin dan burung-burung. Jin dan manusia berbaris secara teratur di rombongan depan dan belakang sang Nabi. Rombongan di depan bertugas menjaga agar tidak ada yang melewati batas, sedangkan yang di belakang mengantisipasi agar tidak ada anggota pasukan yang tertinggal. Sementara itu, burung-burung terbang memayungi rombongan sehingga tidak terpapar terik matahari. Di tengah perjalanan, rombongan melewati lembah yang rupanya dihuni oleh banyak sekali semut. Ketika itu, kawanan semut ini dipimpin oleh Girsan yang berasal dari Bani Sishiban. Girsan berkata kepada semut-semut yang lain supaya berlindung di sarang masing-masing, seperti yang tertera dalam surah An-Naml ayat 18. Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Tak disangka, perkataan Girsan didengar oleh Nabi Sulaiman. Ia sempat tersenyum dan tertawa, tetapi kemudian mengucap syukur kepada Allah yang memberinya kemampuan istimewa, dapat mengerti bahasa binatang dan mendengarnya walau dari jarak yang jauh. Seketika itu, Nabi Sulaiman pun berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Mendengar hal itu, semut-semut panik dan ketakutan akan kehadirannya bersama para pasukan. Ia patah melintasi lembah. Nabi Sulaiman meminta para pasukannya untuk mencari jalan lain, sehingga para semut tetap aman di dalam sarang. Menurut sejumlah riwayat, pernah suatu hari Nabi Sulaiman bertanya kepada seekor semut, "Wahai semut, berapa banyak engkau memperoleh rezeki dari Allah dalam jangka 1 tahun?"
Sebesar biji gandum, jawab semut yang ternyata membuat Nabi Sulaiman penasaran. Apakah sebutir gandum cukup untuk menghidupi seekor semut selama setahun? Akhirnya, Nabi Sulaiman putra Daud itu pun membawa si semut pulang, lalu memasukkannya ke dalam botol untuk dipelihara. Sulaiman pun memasukkan sebutir biji gandum untuk bekal si semut untuk setahun ke depan. 1 tahun pun berlalu. Nabi Sulaiman melihat semut yang dipeliharanya di dalam botol, dan ia terkejut mendapati biji gandum yang pernah diberikannya masih tersisa separuh. Ia lantas bertanya, "Mengapa kamu hanya memakan sebagian dan tidak menghabiskannya?" Mendengar pertanyaan Sulaiman, semut menjawab dengan hati-hati. Ia mengaku menyisakan biji gandum untuk berjaga-jaga kalau Sulaiman melupakannya. Hal ini menunjukkan bahwa si semut tidak ingin bergantung kepada manusia, melainkan hanya kepada Allah. "Selama ini aku bertawakal kepada Allah. Aku yakin Allah tidak akan melupakanku," terangnya. "Tapi ketika aku berusaha pasrah bergantung kepadamu, aku tidak yakin apakah kamu masih ingat kepadaku setahun ke depan dan memberiku sebiji gandum lagi. Karena itulah, aku hanya memakan sebagiannya saja sebagai persiapan bekal untuk tahun berikutnya." Burung hudhud adalah burung yang begitu populer dalam sejarah nabi-nabi. Hudhud bukan burung biasa. Ia adalah seekor burung super cerdas yang dijadikan intelijen oleh Nabi Sulaiman. Alkisah, suatu hari setelah Nabi Sulaiman selesai membangunkan Baitul Maqdis di Palestina dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nadarnya, pergilah ia meneruskan perjalanannya ke Yaman. Setibanya di sana, ibu kota Yaman, Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya, baik dari kalangan manusia, bangsa jin hingga para binatang. Ia memperhatikan apakah tentaranya hadir semua atau ada yang tidak hadir. Ternyata Sulaiman sang nabi tidak melihat burung hudhud dalam barisan. Padahal Nabi Sulaiman waktu itu juga ingin memerintah hudhud untuk mencari sumber air di tempat yang kering dan tandus itu. "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh, aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Kata Nabi Sulaiman sesuai dengan yang tercantum dalam surah An-Naml ayat 20 sampai ayat 21. Tak lama setelah itu, hudhud datang menghadap. Rupanya ia baru saja bepergian hingga ke negeri Sabah atau Sheba di Yaman, tempat di mana seorang ratu bernama Balqis memerintah. Setelah ia ditanya oleh Nabi Sulaiman tentang keberadaannya, spontan ia berkata dengan nada bangga, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, membawa suatu berita yang meyakinkan," terang hudhud. "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah. Sungguh mereka tidak dapat petunjuk." Tutur hudhud melanjutkan kabarnya pada sang nabi. Mendengar kabar berita yang hudhud bawa, Nabi Sulaiman tak lantas percaya. Justru ia berkata pada hudhud, "Akan kami lihat apa kamu benar atau kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Oleh sebab itu, Nabi Sulaiman memerintahkan hudhud untuk kembali ke negeri Sabah, di mana ratu dan rakyatnya menyembah matahari. Kini, hudhud diberi tugas untuk menyerahkan kabar bahwa raja dari seluruh alam memintanya menghadap. "Pergilah, membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan," kata Nabi Sulaiman kepada hudhud. Burung hudhud pun terbang kembali menuju Sabah, dan setibanya di atas istana Ratu Balqis, ia lemparkan surat Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk dengan megah di atas tahtanya. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh tepat di depan wajahnya. Ia lalu mengangkat kepalanya melihat ke atas, ingin mengetahui dari manakah surat itu datang dan siapakah yang secara kurang hormat melemparkannya tepat di depannya. Kemudian diambillah surat itu oleh Ratu Balqis, dibuka dan ia baca. Isinya seperti berikut. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, surat ini adalah daripadaku, Sulaiman.
Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku, berserah diri. Setelah dibacanya berulang kali surat Nabi Sulaiman, Ratu Balqis memanggil para pembesarnya dan para penasihat kerajaan berkumpul untuk memusyawarahkan tindakan apa yang harus diambil sehubungan dengan surat Nabi Sulaiman yang diterimanya itu. Wahai paduka Tuan Ratu, kami adalah putra-putra yang dibesarkan dan dididik untuk berperang dan bertempur, dan bukan untuk menjadi ahli pemikir atau perancang yang patut memberi pertimbangan atau nasihat kepadamu. Kami menyerahkan kepadamu untuk mengambil keputusan yang akan membawa kebaikan bagi kerajaan, dan kami akan tunduk dan melaksanakan segala perintah dan keputusanmu tanpa ragu. Kami tidak akan gentar menghadapi segala ancaman dari manapun datangnya demi menjaga keselamatan dan keselamatan kerajaan, kata salah seorang pembesar kerajaan bersama. Ratu Balqis menjawab, aku memperoleh kesan dari uraian bahwa kamu mengutamakan cara kekerasan, dan kalau perlu kamu tidak akan gentar masuk medan perang melawan musuh yang akan menyerbu. Aku sangat berterima kasih atas kesetiaanmu kepada kerajaan dan kesediaanmu menyambung nyawa untuk menjaga keselamatanku dan keselamatan kerajaanku. Akan tetapi, aku tidak sependirian dengan kamu sekalian. Menurut pertimbanganku, lanjut Ratu Balqis, lebih bijaksana bila kita menempuh jalan damai dan menghindari cara kekerasan dan peperangan. Maka menghadapi surat Sulaiman itu, aku akan mencoba menggunakan hatinya dengan mengirimkan sebuah hadiah kerajaan yang akan terdiri dari barang-barang berharga dan bermutu tinggi yang dapat memesonakan hatinya dan menyilaukan matanya. Aku ingin melihat bagaimana Sulaiman memberi tanggapan dan reaksi terhadap hadiahku itu, dan bagaimana ia menerima utusan di istananya, kata Ratu Balqis kepada para pembesar dan penasihatnya. Selagi Ratu Balqis siap-siap mengatur hadiah kerajaan yang akan dikirim kepada Sulaiman dan memilih orang-orang yang akan menjadi utusan kerajaan membawa hadiah, tibalah hingga di depan Nabi Sulaiman burung hut-hut si pengintai ulung, memberitakan kepadanya rencana Ratu Balqis untuk mengirim utusan membawa hadiah baginya sebagai jawaban atas surat beliau kepadanya. Setelah mendengar berita yang dibawa oleh hut-hut itu, Nabi Sulaiman mengatur rencana penerimaan utusan Ratu Balqis dan memerintahkan kepada pasukan jinnya agar menyediakan dan membangunkan sebuah bangunan yang megah yang tiada taranya yang akan menyilaukan mata perutusan Balqis bila mereka tiba. Saat utusan Ratu Balqis tiba di istana Sulaiman, mereka diterima dengan ramah. Namun setelah Nabi Sulaiman mendengar maksud dan tujuan kedatangan mereka dengan hadiah kerajaan yang dibawa, Nabi Sulaiman berkata, kembalilah dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakan kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah dan menganugerahiku karunia dan nikmat yang luar biasa. Maka bagaimana aku akan dapat dibujuk dengan harta benda dan hadiah serupa ini? Segera pulanglah kamu sekalian ke negeri Sheba. Tiba di istana Balqis, utusan itu melaporkan kepada ratunya apa yang mereka alami dan apa yang telah diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Balqis berpikir, jalan yang terbaik untuk menyelamatkan diri dan kerajaannya ialah menyerah kepada tuntutan Sulaiman dan datang menghadap ke istana Raja Sulaiman. Sementara itu, Nabi Sulaiman mengeluarkan perintah agar ada rakyatnya dari kalangan apapun, termasuk dari bangsa jin, yang bersedia memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istananya. Aku sanggup membawa tahta itu dari istana Ratu Balqis sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu. Aku adalah pesuruhmu yang kuat dan dapat dipercaya, jawab salah satu jin. Aku akan membawa tahta Ratu Balqis itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan mata, wahai Nabiullah Sulaiman. Ujar jin bernama Ifrit mengajukan diri dan menuruti perintah tuannya dengan mendatangkan singgasana Balqis dalam sekejap mata. Ini adalah salah satu karunia Tuhan kepada aku untuk mencoba apakah aku bersyukur atas karunia-Nya itu atau mengingkarinya. Karena barang siapa bersyukur maka itu adalah semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa mengingkari nikmat dan karunia Allah, ia akan rugi di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia, kata Nabi Sulaiman saat melihat tahta Balqis sudah berada di depannya. Menyongsong kedatangan Ratu Balqis,
Nabi Sulaiman memerintahkan orang-orangnya agar mengubah sedikit bentuk dan warna tahta Balqis yang sudah berada di depannya. Kemudian setelah ratu itu tiba beserta rombongan, bertanyalah Nabi Sulaiman seraya menudingkan kepada tahtanya, "Serupa inikah tahtamu?" "Seakan-akan ini adalah tahtaku sendiri," jawab Ratu Balqis seraya bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin tahtanya berada di sini, padahal ia yakin bahwa tahta itu berada di istananya tatkala ia bertolak meninggalkan Saba. Saat Balqis masih dalam perasaan takjub, Nabi Sulaiman mengajaknya masuk ke dalam ruangan yang sengaja dibangun untuk penerimaannya. Lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca putih, bening. Sontak Balqis menyingkapkan gaun indahnya ke atas betisnya ketika berada dalam ruangan itu, mengira bahwa ia berada di atas sebuah kolam air yang dapat membasahi tubuh dan pakaiannya. "Engkau tidak usah menyingkap pakaianmu. Engkau tidak berada di atas kolam air. Apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini," kata Nabi Sulaiman. Seketika Balqis mengakui semua kehebatan Nabi Sulaiman. Apa yang Balqis lihat benar-benar mencerminkan kekuasaan Allah, zat yang patut disembah. Balqis pun berkata dengan penuh kesadaran dan keyakinan yang mantap, "Ya Tuhanku, zat yang memiliki dan mengurusiku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku karena telah menyembah selain Engkau ya Allah, yaitu matahari yang tidak mempunyai kekuatan apapun dan tidak bisa memberi perlindungan kepada penyembahnya jika mereka berada dalam keadaan bahaya. Ampunilah aku. Aku berserah diri kepada Sulaiman nabimu dengan ikhlas dan keyakinan penuh. Kasihanilah diriku, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Menurut pendapat ahli tafsir dan ahli sejarah Nabi-Nabi, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman pada akhirnya menikahi Ratu Balqis. Benarkah Nabi Sulaiman memiliki 1000 istri, yang salah satunya Ratu Balqis? Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya atau buku kisah para nabi disebutkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki 1000 istri, di antaranya 700 istri dari wanita merdeka yang dinikahi dengan mahar, dan 300 lainnya adalah hamba sahaya. Tetapi ada pula yang menyebutkan sebaliknya, yaitu 300 istri wanita merdeka dan 700 istri hamba sahaya. Adapun istri-istri yang dimilikinya ini tentu atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang manakala itu masih diperbolehkan, bukan semata karena hawa nafsu belaka. Rasulullah SAW dalam sabdanya dari Abu Hurairah pernah menceritakan mengenai Nabi Sulaiman beserta para istrinya. Rasulullah berkata, "Sulaiman bin Daud pernah mengucapkan, sungguh aku akan menggiling 70 istriku dalam satu malam, sehingga nantinya masing-masing mereka akan melahirkan seorang ahli berkuda yang berjihad di jalan Allah." Salah seorang sahabatnya berkata, "Ucapkanlah insya Allah." Akan tetapi Sulaiman tidak mengucapkan, sehingga tidak seorang pun di antara istrinya yang melahirkan, kecuali hanya satu istrinya yang melahirkan seorang anak yang cacat. Kemudian Nabi bersabda, "Kalau saja ia melafalkan insya Allah, niscaya ia akan mempunyai banyak putra yang berjihad di jalan Allah." Ada sedikit perbedaan angka istri Nabi Sulaiman dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Sulaiman bin Daud pernah berkata, sungguh aku akan menggilir 100 istriku dalam satu malam, sehingga masing-masing mereka melahirkan anak laki-laki yang berjihad dengan pedang mereka di jalan Allah. Akan tetapi ia tidak mengucapkan insya Allah. Kemudian ia menggilir 100 istrinya dalam satu malam, tetapi tidak ada seorang pun di antara para istrinya yang melahirkan anak, kecuali hanya satu istrinya yang melahirkan setengah anak manusia, alias lahir dalam keadaan cacat." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kalau saja ia mengucapkan insya Allah, niscaya setiap istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki yang berjuang dengan pedangnya di jalan Allah Azza wa Jalla." Sementara dalam kitab nikah dengan lafal, Sulaiman bin Daud berkata, "Demi Allah, malam ini aku akan berkeliling kepada 100 wanita. Setiap wanita melahirkan seorang anak laki-laki yang berperang di jalan Allah. Malaikat berkata kepadanya, katakanlah insya Allah. Tetapi
Nabi Sulaiman tidak mengatakannya. Dia lupa, dia berkeliling, tapi tidak ada istri yang melahirkan kecuali seorang istri yang melahirkan setengah manusia. Nabi bersabda, seandainya Sulaiman berkata insya Allah, niscaya dia tidak mengingkari sumpahnya dan keinginannya lebih mungkin untuk tercapai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perihal kisah wafatnya manusia terkaya di muka bumi, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam, secara jelas diungkapkan di dalam Al-Quran surah Saba ayat 14. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Ayat tersebut, kata Amirullah Kandu dalam buku Ensiklopedia Dunia Islam, menjelaskan kondisi Nabi Sulaiman ketika meninggal, yaitu dalam keadaan duduk bersandar pada tongkatnya sambil mengawasi dan memperhatikan jin yang bekerja. Adapun sebabnya ialah Allah hendak memberitahu manusia bahwa jin tidak mengetahui hal gaib. Kemudian Syauqi Abu Khalil dalam buku Atlas Al-Quran menyatakan Nabi Sulaiman wafat dan dimakamkan di Baitul Maqdis pada tahun 923 sebelum Masehi. Dalam takrifnya, At-Tabari menyebutkan umur Nabi Sulaiman adalah 53 tahun lebih. Saat itu, tahun keempat pemerintahan dan kekuasaannya sejak pembangunan Baitul Maqdis. Menurut Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Bashiri, dalam buku kisah-kisah dalam Al-Quran, terjemahan Muhyiddin Masrido dan Muhammad Khalid As-Sohir menyebutkan bahwa pendapat yang mendekati kebenaran bahwa Nabi Sulaiman apabila masuk ke dalam mihrabnya, dia menyadari dan beriktikaf untuk beribadah kepada Tuhannya, dan tidak ada seorang pun boleh masuk kecuali setelah mendapat izin darinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum